Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua ya anak-anak. Pada materi pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang listrik statis bagian yang kedua. Pada materi ini kita akan membahas tentang karakteristik dari muatan listrik yang meliputi gaya gerak listrik atau GGL, kemudian medan listrik, kuat medan listrik. Silakan diperhatikan satu persatu dari penjelasan-penjelasannya. Baiklah, langsung saja kita mulai bagian yang pertama, yaitu garis gaya listrik. Garis gaya listrik adalah garis khayal yang bermula dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Garis gaya listrik ini sebenarnya adalah merupakan garis lengkung yang dibayangkan sebagai lintasan yang ditempuh oleh muatan positif yang bergerak di dalam medan listrik. Untuk memperoleh ilustrasi tentang garis gaya listrik ini beserta arahnya, kita bisa langsung menuju ke lab maya. Lab maya ini bisa kita lihat ada 3 buah muatan. Yang pertama muatan positif yang berwarna merah. Kemudian yang kedua berwarna biru muda, muatan negatif, serta muatan uji. Kita akan mencoba bagaimana muatan positif ini kita letakkan di suatu titik. Kita letakkan di suatu titik. Maka dari muatan ini ada garis gaya listrik yang arahnya keluar. Dan kalau kita letakkan muatan negatif pada titik yang lain, maka nanti akan ada garis gaya listrik yang arahnya masuk menuju ke muatan ini. Bisa kita bedakan kalau muatannya positif ini semua panahnya keluar, yang ini adalah menunjukkan arah dari gaya gerak listrik. Kemudian yang negatif arahnya semua masuk, ini juga menunjukkan arah gaya gerak listrik. Nah, di sini terlihat ada garis khayal yang bermula dari muatan positif dan kemudian berakhir di muatan negatif. Garis-garis khayal, garis-garis melengkung khayal, inilah yang disebut dengan garis gaya listrik. Dan sekarang kita ambil muatan negatifnya untuk kita melaksanakan uji coba bahwasanya di sekitar muatan listrik, baik itu listrik positif atau nanti listrik negatif, di sekitarnya kalau kita letakkan muatan uji, maka muatan uji ini nanti akan terkena gaya listrik. Dan coba kita langsung letakkan sebuah muatan uji di sebelah kanan. Ya, dia langsung muncul ada panah yang ini adalah menunjukkan gaya yang bekerja pada muatan uji ini karena adanya pengaruh dari muatan positif. Setiap titik di sekitar muatan, maka dia akan terkena gaya. Dan seberapa besarnya tentu sangat tergantung dari besarnya muatan uji, kemudian besarnya dari muatan pengaruh itu sendiri, dan jaraknya. Sebagaimana kemarin kita sudah bahas di dalam hukum Coulomb. Nah, perlu diingat bahwasanya besar gaya yang dialami oleh muatan uji ini karena besar gayanya itu merupakan besaran vektor, sehingga selain memiliki nilai juga memiliki arah.
kita akan lihat bahwasanya arah dari gaya yang dialami muatan uji ini sangat tergantung dari posisi atau letaknya terhadap muatan positif ini. Kalau berada di sebelah kanan, ini karena muatannya positif, maka dia terkena gaya arah kanan. Terus kalau kita letakkan di sebelah kiri, maka dia akan mendapatkan gaya yang arahnya ke kiri. Dan kita langsung buktikan juga seandainya kita mengambil muatannya itu adalah muatan negatif. Kita ambil muatan negatif, ingat langsung begitu di situ, di titik itu kita letakkan muatan, maka di sekitarnya akan ada garis gaya. Kalau kita letakkan muatan uji di sebelah kanan dari muatan negatif, coba tebak anak-anak arahnya kemana nanti? Arah gaya listrik yang dialami oleh muatan uji yang berwarna kuning ini? Tentu ya sesuai dengan arah dari gaya listrik yang ditimbulkan oleh muatan negatif. Tentu jawabannya mengarah ke kiri. Baik, sekarang kita melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang medan listrik. Medan listrik merupakan efek yang ditimbulkan oleh adanya muatan listrik, baik itu berupa elektron, ion, atau proton pada suatu ruangan yang ada di sekitarnya. Medan listrik ini termasuk besaran vektor, artinya besaran yang memiliki besar dan arah. Dan medan listrik ini memiliki arah yang sama dengan arah gaya yang dialami oleh benda bermuatan. Untuk mengetahui lebih jelas tentang gambaran medan listrik ini, mari langsung kita menuju ke lab maya. Baik, sekarang kita sudah berada di lab maya dan kita akan melihat seperti apa gambaran tentang medan listrik ini. Kita ambil lagi untuk muatan positif dan kita letakkan pada suatu titik tertentu. Nah, sekarang yang dinamakan medan listrik tadi adalah suatu daerah di mana di daerah itu masih terpengaruh adanya gaya listrik. Jadi kalau kita letakkan suatu muatan uji berada di titik sini masih ada gaya, nah berarti titik ini masih merupakan titik dalam jangkauan medan listrik. Terus kita geser ke arah menjauh, tentu gaya yang bekerja pada muatan uji ini oleh muatan positif semakin kecil. Dan terus kita gerakkan ke kanan semakin kecil, terlihat kecil sekali, dan akhirnya tidak ada sama sekali. Nah, berarti di titik yang kita letakkan muatan uji ini sudah tidak ada pengaruh gaya listrik oleh muatan positif, maka di titik ini bukan termasuk daerah medan listrik karena sudah tidak ada pengaruh gaya listrik. Nah, selanjutnya kita akan membahas pengertian yang ketiga. Untuk bagian ketiga yaitu tentang kuat medan listrik. Kuat medan listrik pada suatu titik dalam medan listrik merupakan gaya persatuan muatan listrik pada titik tersebut. Secara matematika atau secara matematis dapat kita tuliskan E sama dengan F per Q. Dan keterangannya E sama dengan kuat medan listrik dengan satuan Newton per kolom. F adalah gaya kolom yang satuannya Newton, sedangkan Q adalah muatan listrik yang satuannya kolom. Dari rumus ini kita langsung gunakan untuk berlatih menyelesaikan soal dengan contoh soal yang pertama.
muatan uji sebesar plus 25 kali 10 pangkat 5 kolom diletakkan dalam sebuah medan listrik. Apabila gaya yang bekerja pada muatan uji tersebut 0,5 Newton, tentukan besar dan arah kuat medan listrik pada muatan uji tersebut. Dan langsung kita selesaikan soal. Diketahui F sama dengan 0,5 Newton. Kemudian Q sama dengan plus 25 kali 10 pangkat 5 kolom. Kolom ini satuannya ya. Kemudian kita jawab E sama dengan F per Q. Karena F-nya adalah 0,5, kemudian Q-nya adalah plus 25 kali 10 pangkat 5, maka tentu kalau ini kita hitung hasilnya adalah 2000 Newton per kolom. Jadi untuk mendapatkan hasil 2000 Newton per kolom tentu tidak usah diuraikan ya anak-anak sekalian. Saya yakin kalian bisa menyelesaikan. Dan selanjutnya kita menentukan arahnya. Karena jenis muatan penyebabnya itu adalah positif, maka tentu arah kuat medannya nanti adalah menjauhi arah muatan positif tersebut. Jadi kalau kita berikan ilustrasi, maka di sini ini muatan penyebabnya, sedangkan gaya yang bekerja pada titik Q ini adalah sebesar F, dan karena di sini muatannya adalah positif, sedangkan di sekitar muatan positif itu arah gayanya berdasarkan garis gayanya sesuai dengan penjelasan tadi itu keluar, maka arah kuat medannya adalah keluar atau menjauhi muatan tersebut. Demikianlah anak-anak sekalian untuk sementara materi pembelajaran kita yang sudah kita selesaikan. Sekali lagi semoga anak-anak bisa memahami, dan kalau ada yang belum jelas silahkan ditanyakan. Dan sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.